Bismillahirrahmanirrahim. Suara hati seorang ibu yang selalu sibuk setiap harinya mengurus rumah tangganya, dari pagi hari sampai malam hari, dan juga sibuk mempersiapkan generasi-generasi soleh dan solehah. Semuanya dilakukan demi agama dan bangsanya. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa jenuh yang kita rasakan selama ini. Hari ini Allah telah mengizinkan kita untuk bisa relax sejenak di tempat yang indah ini. Terima kasih ya Rabb. Sobat, apapun suasana hati yang kita rasakan pada hari ini, maka maafkanlah dengan kepada Allah, agar rasa senang tidak membuat kita lalai dan rasa sedih tidak membuat kita putus asa. Hormati Bapak RW kita juga sudah bersedia mendampingi kita ke sini, dan yang sama-sama kita hormati perangkat RW Pak Abbas dan perangkat RT Pak Ombedi. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersedia mendampingi kami ke sini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk lebih suksesnya acara Rilah Majelis Taklim Al-Muhsin ini, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara Rilah Majelis Taklim Al-Muhsin, di antaranya adalah 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Lucy dan sari tilawah oleh Ibu Karina. 3. Pembacaan salawat yang akan dipimpin oleh Nenek Jumaidah dan tauziah serta doa oleh Ustadz kita. Acara yang kelima, permainan sesi pertanyaan yang dipimpin oleh Pak Ustadz terutama. Yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak hidup pula. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, pembacaan salawat yang akan dipimpin oleh Nenek Jumaidah. Kepada Nenek dipersilakan. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mukhlisin Cipta Garden Sungai Harapan Sekupang Batam Republik Indonesia yang saya hormati, semoga Allah memuliakan, dan juga adik-adik semuanya, termasuk Bapak RW kita, alhamdulillah, Bapak Ketua Masjid kita Pak Umbedi, dan juga calon RW kita Pak Abbas. Amin, amin. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang minum nanti ibu-ibu juga, ya. Juga ada dapat suara. Tinggal bagi-bagi aja nanti berapa komisi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam acara yang mulia juga kumpul bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan, kita tambah sholawat ya. Kita baca sholatullah, salamullah. Saya itu sekarang lagi terobsesi dengan sholawat tersebut, karena ketika dikaji sejarah sholawat itu, ternyata yang paling pertama mengucapkan sholatullah salamullah itu adalah kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib ketika lahirnya Rasulullah. Jadi sholawat itu sudah keluar sungguh luar biasa dan diaminkan oleh para malaikat, sehingga ketika dibacakan sholawat tersebut dalam fadilahnya akan memberikan hikmah ketenangan, kebahagiaan. Kalau bisa diucapkan mengawali doa untuk hajat-hajat kita, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pakai kerudung taharus santri, taharus istri tadi, taharus istri pemberi, seperti tanda Islam bakti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai sahabat, mari mengabdi untuk bekal akhirat nanti. Di dunia hidup terpuji, di akhirat surga menanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Untuk sempurnanya tunggu CD dan kasetnya. Baik ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita sedang berada di Pantai Melayu,
tempatnya kita bisa bertadabbur, bertafakur dalam bahasa. Kita pergi ke sini apa namanya? Rihlah, bahasa kerennya itu ya. Padahal kalau diartikan gitu-gitu juga. Rihlah itu dari kata rohala. Rohala itu artinya jalan. Fi'il mudhari'nya yarhalu. Masdarnya rihlatan. Rihlah artinya jalan, jalan. Cuman kalau dibahasakan keren, wah luar biasa. Harga pun naik. Kemana bu? Rihlah. Sama lah. Ayam kalau kita masak di dapur dibungkus dengan tepung, ayam tepung. Ganti nama Kentucky, mahal harganya. Itulah bahan kita ya, luar biasa. Gak apa-apa, minimal kita bisa memakai bahasa kebesaran kita. Karena bahasa kebesaran kita adalah bahasa Arab. Nanti di dalam kubur bahasanya bahasa Arab. Di alam barzakh, alam apa? Alam akhirat, di surga, neraka juga bahasanya bahasa Arab. Tidak ada bahasa lain tuh. Terus bagaimana nanti, apakah kita bisa bahasa Arab? Dengan sendirinya bisa. Nggak perlu belajar, nggak perlu. Kalau sekarang silakan. Mana tahu nanti jadi tour leader, tour guide. Nah, untuk pergi ke Arab, mau bahasa Inggris belajar silahkan. Nanti bahasa itu hanya satu dalam surga, adalah bahasa Arab. Makanya bahasa kebesaran kita adalah insya Allah bahasa Arab. Jangan tabu dengan kata-kata Arab. Walaupun pada hakikatnya, kenapa para nabi, kenapa para rasul banyak sekali diutus di Arab. Di Indonesia gak ada di Indonesia. Adanya pun nabi palsu ya, Ahmad Musodik, Ria Edan, terus siapa lagi yang ngaku-ngaku nabi itu banyak. Nah, di Arab banyak nabi diutus. Kenapa? Orang-orang Arab degilnya luar biasa sampai sekarang masih seperti itu. Di sana walaupun negeri Arab, kalau sholat orang-orang Arab kadang-kadang digabung-gabung. Tanpa, kalau kita kan digabung di jamaah itu boleh kalau ada alasan. Di sana enggak, semau-mau. Enggak mau sholat ke zuhur, nah nanti akan dilakukan pada waktu asar, atau digabungkan ke maghrib, atau digabungkan ke isya. Seperti itu. Tapi tidak semua. Ulamanya pun ulama terbaik. Tak akan tetapi yang tidak baiknya pun bisa jadi paling di bawah, tidak baik. Nah, kita insya Allah orang Indonesia ini, Asia pada khususnya kan soleh-soleha. Diinjak kakinya aja masih bisa minta maaf kita. Maaf kaki saya keinjak. Itu orang kita ya, bedanya seperti itu. Nah, ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rihlah adalah bahasa Arab, bahasa kitanya adalah jalan-jalan. Tapi biasanya identik dengan hal-hal yang positif. Di dalamnya ada tadabbur, ada tafakur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu artinya melihat, ya, melihat sesuatu yang dihubungkan dengan keagungan Allah. Kita lihat laut. Ya. Apa yang terbayang kalau ibu lihat laut? Apa sunsetnya? Apa keindahannya apa gitu kan? Atau mungkin nostalgia dengan dulu itu mantan pacar yang sekarang jadi suami, ya barangkali seperti itu. Nah, apa pernah berpikir air laut ini siapa yang ngasih garam sebanyak ini? Tapi asinnya itu tetap asin seperti itu. Apakah pernah berpikir ikan yang ada dalam laut kok dagingnya nggak asin-asin juga? Kan ada Imam Ghazali ketika suatu saat sedang mengaji dengan murid-muridnya, beliau bertanya kepada muridnya, wahai santriku ayuhat talamid, wahai santri-santriku, apakah kamu tahu kenapa ikan yang ada di lautan berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang umurnya ratusan tahun, hidup di dalam air laut, tapi dagingnya kok tidak ikut asin? Nah, ini salah satu pertanyaan anak-anakku nanti, ya.
Siapa yang bisa jawab dapat sepeda motor. 2 kali nyebut motor-motoran. Kenapa ikan yang berada di laut bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun dagingnya tidak asin? Ketika kita makan di dapur, biasa saja tawar. Kata Imam Ghazali bertanya kepada muridnya pun gak tahu jawabannya. Sehingga kata Imam Ghazali, jika ingin tahu rahasianya, satu, karena ikan tersebut hidup. Apa? Siap-siap. Ikannya hidup. Tapi pertanyaannya nanti lagi. Pak Abbas yang bertanya. Karena ikan itu hidup. Kalau ikan itu mati 1 jam atau bisa jadi kurang, rendam ikan yang mati di dalam air yang asin, air garam, ikut asin nggak? Pasti asin. Begitu juga perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Hati kita, ketika hati ini hidup, maka terpaan apapun dari luar, asinnya, pahitnya, masamnya, segala macam nggak akan mempengaruhi kehidupan hati ini. Maka kalau hati ini hidup kita akan tetap bahagia. Apapun yang terjadi, aduh ini lagi susah duit, musim corona, tambah lagi sekarang bisnis baru, Omikron. Apa namanya? Omikron. Nah, besok mercon lagi ya, keluar itu virus. Luar biasa. Nah, tambah lagi. Kalau kita berpikir ke situ tanpa hati ini dihidupkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan susah sendiri. Tapi kalau hati ini hidup, insya Allah akan terus bahagia, tenang. Nah, bagaimana supaya hati itu hidup? Maka caranya salah satu untuk menghidupkan hati adalah tafakkur, tadabbur. Tafakkur memikirkan ayat-ayat Allah. Tafakkur melihat, pikirkan ayat Allah itu, lihat ayat Allah itu, keagungan-keagungan Allah. Pernahkah atau seringkah kita melihat seekor semut terus dipikir sampai kepada keagungan Allah? Jarang. Kadang-kadang ada semut kesal aja, apalagi ada kecoa. Ya, kadang-kadang kita lihat kecoa jijik atau biasa-biasa saja, atau suka. Mana tahu nanti kayak Mbah Sumanto kan? Suka dia dengan kecoa. Nah, ketika melihat kecoa, ketika melihat hewan-hewan yang lain, binatang yang lain, itu kan semuanya ayat Allah. Kita berpikir, ini semut berjalan di lantai, begitu juga. Berjalan di dinding, sama. Berjalan di plafon juga sama. Tak mengurangi kecepatan, tak mengurangi gerakan. Itulah kekuasaan Allah. Beda dengan kita. Kita jalan datar, lebih cepat bisa jadi. Nanjak, kendor, di atas gelantung, jatuh. Itu kekuasaan Allah, ayat Allah yang mampu kita pikirkan. Maka dengan tafakur, kata Imam Ghazali, tafakur sa'atan khairum min ibadati sab'ina sana. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. 70 tahun kita sholat, 70 tahun kita puasa, dengan tafakur 1 jam masih lebih bagus tafakur 1 jam. Artinya yang 70 tahun tidak ada tafakurnya. Ini ceritanya ada seorang ulama dulu di Baghdad, di Irak, sangat ingin sekali melihat bagaimana setan itu menggoda manusia. Jadi dia sangat ingin melihat setan menggoda manusia kayak apa, seperti apa. Jadi dia lakukan puasa selama 70 tahun. Malamnya dia berzikir, siangnya dia berpuasa terus 70 tahun. Sudah 70 tahun lengkap, dia puasa, gak bisa juga lihat setan. Akhirnya dia datang ke gurunya, bagaimana puasa saya tuh tidak bisa juga melihat setan. Kata gurunya, lihatlah kepada dirimu, apa yang menjadi kekurangan. Sehingga dia berpikir 1 jam
Dia bertafakur, memikirkan kekurangan diri. Ya Allah, ternyata tidak ada apa-apanya saya puasa 70 tahun. Dengan keagunganmu menciptakan makhluk setan, aku juga tak bisa lihat, ternyata hina betul diri ini. 1 jam dia berpikir seperti itu, langsung terbuka bisa melihat setan menggoda manusia. Ternyata kata dia, setan menggoda manusia itu, satu manusianya yang digoda oleh setan itu seperti bangkai yang dikerumuni lalat. Banyaknya gitu. Makanya kita kalau kita mau ibadah kan godaannya banyak. Mau kesini pun itu. Tapi kalau mau kesininya mau lomba-lomba saja hura-hura pasti selalu banyak. Nah, ada pengajian, nah mikir 2 kali pengajian kok jauh-jauh banget. Dan kita suka biasanya bikin alasan sendiri. Allah juga pasti memaklumi saya mencapai banyak kerja. Nah kan mencari nafkah juga ibadah. Apanya kok? Itu untuk ibadah. Sebelum ibadah digoda oleh setan, ketika sedang ibadah juga digoda oleh setan. Sudah ibadah juga tetap digoda oleh setan. Itu nasib kita manusia. Nah, oleh karenanya dengan tafakur tadi, dengan tadabbur tadi, maka insya Allah bisa menghidupkan hati kita. Nah, ketika kita berpikir pohon kelapa dilihat, airnya air kelapa itu kok manis? Siapa yang ngasih gula? Dan di dalamnya itu kok air bisa sebanyak itu? Padahal cangkangnya batoknya keras. Itulah kekuasaan Allah. Jarang kita pikirkan. Kita mah cuma menikmati kelapa biasa, maka minum. Nah, yang lain-lain juga sama. Padahal kalau mau berpikir dalam tubuh kita pun banyak sekali yang bisa kita tafakurin. Kita sambil melihat pantai, dilihat, sambil memikirkan diri sendiri, ya Allah, saya punya mata, ketika dilihatkan ke tempat yang indah, kok terasa indah dan senang hati ini. Ketika dilihatkan ke hal yang tidak baik, kok hati ini menjadi kurang nyaman gara-gara mata ini. Nah, ini semuanya kenikmatan Allah. Berpikir, bagaimana kalau saya tidak bisa melihat ya? Apakah saya bisa merasakan keindahan ini? Sehingga akhirnya akan bersyukur, terima kasih ya Allah. Tujuan tafakur, tujuan tadabbur supaya bisa melihat keagungan Allah. Karena dalam hidup ini kata guru, kau ingin bahagia, kau ingin senang. Nah, yang pertama, akui segala bentuk yang ada adalah karunia, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita dijadikan, yang laki-laki dijadikan laki-laki, itu adalah karunia, keagungan Allah. Ibu-ibu dijadikan perempuan, karunia Allah. Jangan ada yang menyesal, saya nyesal kali jadi perempuan. Kata laki-laki, nyesal kali jadi laki-laki. Jadi perempuan enak, sholat pun ada liburnya. Laki-laki gak ada libur. Tapi kenyataannya yang haid banyak laki-laki. Ibu-ibu rajin ke masjid, bapak-bapaknya jempol aja di kamar. Nah itu beda. Ya. Jadi ibu-ibu jangan main geramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bahwa tafakur, tadabbur, isi daripada rihlah tersebut untuk bagaimana kita bisa menghidupkan hati kita. Ketika hati ini hidup, maka hidup kita akan bahagia. Terpaan apapun cobaan ujian datang dari luar, gak akan pernah menggoyahkan keadaan kita. Itulah kalau sudah hidup. Yang kedua, untuk menghidupkan hati adalah zikrullah. Mengingat Allah, menyebut Allah dalam bentuk apapun, dalam kalimat apapun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula, inna lillahi. Itu semua ini kalimat zikir. Jangan dikata inna lillahi itu untuk orang yang mati saja, bukan. Sebenarnya itu kalimat tauhid yang paling tinggi, inna lillahi. Inna sesungguhnya aku, lillahi
akan kembali kepada lillahi, hanya milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya aku, ilaihi, hanya kepada Allah, rajiun, tepat. Jadi akan kembali kepada pengakuan sebenarnya. Nah, cuma dari Rasulullahnya ketika ada musibah bacakan innalillahi wa inna ilaihi. Tujuannya apa? Supaya hati ini sadar bahwa semua ini adalah milik Allah. Sehelai rambut pun kita tidak ada, kita yang milik kita. Bisakah kita mempertahankan? Saya ingin muda terus, kulit sampai dijepit-jepit biar kenceng. Umpama kesana kemari rambut dikucir dua biar kayak seperti anak SMA. Coba kira-kira kalau ibu-ibu yang sudah setua ini, udah rambutnya dikucir dua pakai baju SMA, pantas nggak? Gak ada yang abadi, gak ada yang langgeng. Ketika Allah berkehendak, ketika Allah mengambil, ya gampang saja bagi Allah. Maka kita dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un menyadari saya ini adalah milik Allah. Saya ini akan kembali kepada Allah. Suami saya milik, istri saya milik, semuanya milik. Kalau Allah ambil, ya ikhlas-ikhlas saja. Suami diambil Allah, ya terima kasih ya Allah, selama ini dia goreng adat sama saya, marah-marah terus. Jangan sampai seperti itu ya, tak ada. Nah, jadi semuanya adalah milik Allah. Harta kita milik Allah, mobil kita milik, rumah kita milik. Maka jadikan semuanya itu menjadi hal yang disukai oleh Allah. Kita punya tangan, ini milik Allah. Allah suka gak kalau tangan ini dipakai ngasih kepada orang lain, pakai membantu orang lain? Hartanya punya Allah, tangannya punya Allah, kitanya punya Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maka kalau seperti itu dilakukan, bahagia, menghidupkan hati. Zikrullah, kalimat thayyibah. Ada lagi kalimat Masya Allah. Ada lagi kalimat Allahu Akbar. Banyak, silakan mau ngamalkan yang mana. Apa semuanya ada fadilahnya? Ada. Kalau ibu orangnya penakut, nah masuk rumah sendiri aja takut ya. Masuk kuburan takut. Ada keranda takut. Sama keranda kok takut? Umpama seperti itu. Nah, bagaimana menghilangkan sifat penakut? Ibu hafal kalimat Allahu Akbar. Itu kalimat itu fadilahnya luar biasa. Jangankan untuk menghadapi makhluk halus, makhluk gaib, jin, setan, siluman, menghadapi musuh saja diucapkan kalimat tersebut, gak ada lagi rasa takutnya. Nah, terus ketika kita masuk ke dalam rumah, kalau umpama ada juga kan seseorang itu masuk ke rumah, sampai-sampai wah dia di luar saja nunggu suaminya pulang, gak berani masuk ke rumah, katanya takut dalam rumah. Nah, masuk ke rumahnya, ketika masuk ke rumah tidak ada orang di dalam rumah, maka bacaannya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bukan assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu dikatakan kalau dalam kitab Azkar Nawawi, andai kata di dalamnya pun ada makhluk gaib yang akan, makhluk jahat yang akan menzalimi kita, maka dengan kalimat tersebut tidak akan mampu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus ketika ketakutan itu sangat mencekam, maka Allahu Akbar, supaya kita dapat perlindungan dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Maka bacaannya yang kemarin salawat Ahmad Ruhullah Muhammad Nurullah, Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Itu luar biasa. Sampai-sampai tidak ada wali yang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membacakan kalimat tersebut. Dan yang satu lagi, Allahumma ya Ahad sholli ala Ahmad, Allahumma ya Ahad sholli ala Muhammad. Ini kalimat-kalimat zikir.
Kenapa hati ini harus diisi dengan zikir? Nah, hati ini kan ibarat lampu nih. Lampu ini bisa hidup kalau ada kabel yang nyambung kabel ini sampai ke server setrumnya, server listriknya. Kalau tidak ada kabel, ini nggak bisa hidup. Harus ada perantara. Nah, kalimat zikir adalah perantara kita kepada Allah. Supaya hati ini hidup, maka kabelnya harus disambungkan. Supaya hati ini hidup, kabelnya harus ada, yaitu kalimat zikir. Maka terus Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Kalau bisa, tapi diusahakan mudah-mudahan bisa. Kita ini dalam hidup, usahalah ada satu zikir yang kita dawamkan. Dan itu biasanya beda-beda orang, beda kalimatnya. Setiap orang itu beda. Baca Al-Quran itu beda rasanya. Coba ibu, ketika baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ketika ada ayat yang terasa kayak nyaman dibaca itu, kayak nikmat ayat itu, berarti ayat tersebut ada hubungannya dengan kejiwaan kita. Kata guru, amalkan terus ulang-ulang ayat tersebut. Kalau bisa jadikan zikir, ambil ayat itu, hafalkan, jadikan zikir. Jadi nanti manfaatnya, efek baiknya segala macam. Bisa jadi untuk hajat kita sebelum berdoa, baca dulu ayat tersebut. Bisa menjadi perantara sampainya cepatnya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam zikir. Ketika zikir, ada orang yang nyaman dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang nyaman dengan kalimat Allahu Akbar. Ada orang yang nyaman dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang nyaman dengan kalimat Masya Allah Subhanallah. Nah, silakan dirasa saja saya nikmatnya yang mana. Maka ketika menjumpai kalimat yang nikmat, amalkan. Karena kata Habib Al-Azami, satu zikir yang diamalkan terus menerus, maka magnet-magnet yang lain dan zikir-zikir yang lain akan tertarik. Jadi kan perlu banyak-banyak sebenarnya. Satu saja tapi dawamnya betul. Harus ada satu pegangan kita. Nah, yang bisa kita pegang untuk kita dawamkan, amalkan dalam zikirnya. Silakan mengambil yang manapun. Saya nyaman dengan sholawat. Saya nyaman dengan kalimat tahlil. Silakan. Saya nyaman dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Silakan. Maka semuanya kebaikan-kebaikan akan terikuti ketika kita punya satu, tapi dengan catatan amalnya harus dawam dulu, harus lama. Jangan saya sudah lama, saya sudah mengamalkan zikir ini, tapi kok gak terasa juga umpamanya. Nah, tidak seperti itu. Kita berdoa kepada Allah tidak seperti makan sayur asam. Dimakan hari ini, dimakan waktu itu, terasa asamnya pada saat itu. Berdoa kepada Allah, justru doa ketika tidak diingat oleh kita, maka doa tersebut sebenarnya akan lebih cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada kita kebaikannya. Ibu-ibu ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi berangkat kita kan belum makan, jadi ngajinya gak usah terlalu lama-lama ya. Jadi itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan tetap manfaat. Intinya adalah kita isi dengan tadabbur, isi dengan tafakur, supaya hati kita hidup. Ketika hati ini hidup, maka terpaan apapun dari luar gak akan pernah bisa menggoyahkan iman kita. Itu saja yang disampaikan. Selanjutnya kita mintakan doa Pak Abbas. Mari ibu semuanya doa dulu, pertanyaan dulu. Doa dulu ya. Baik. Mari. Baru saja kita bahas. Tafakur, tadabbur melihat, tafakur berpikir, merenung Tuhan. Ditengok siapa tahu nanti ada pertanyaan. Ya satu baris saja Bu. Satu baris. Ya nggak berdiri, ada Pak Adia. Ya nggak berdiri nanti nggak diajak pulang. Ayo. Bu, perhatikan ya cara bermain. Ayo. Ayo, Bobi. Nanti.
Bu Erna, pertanyaan untuk Bu Erna. Dalam keadaan tidak ada air, diperbolehkan bersuci dengan debu. Disebut Nyamuk. 1, 2, 3, Bogor, minggir. Ambil hadiah Bu, ambil hadiah. 1, 2, 3. Yang ini. Ah ya. Bu Guru. Sini sebentar. Ayo tunggu giliran Bu Guru. Nabi yang mendapat julukan Bapak para Nabi adalah Nabi 1. Salah. Minggir Bu Guru. Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Ayo baca doa. Coba ayo Mbak. Ini Al-Quran terdiri dari berapa juz? Nah, betul. Balik ke belakang. Enggak Bu, mundur ke belakang nanti lagi. Nanti nggak dapat. Tunggu. Nggak dapat. Belum Quran terdiri dari berapa surah? 1, 2, 3. Minggir, kasih hadiah. Ustaz. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 1, 2, 3. Ayo. Tadi malam kan udah dibilang suruh belajar. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? 1. Betul. Sana ke belakang. Bude. Yang tidak ada sujud dan rukuknya adalah sholat sunnah. 1, 2, 3. Udah ya. Mana tadi? Dari mana tadi sampingnya? Surat sunnah yang nggak ada sujudnya. Jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah berapa ayat? 1, 2. Betul. Belakang. Udina. Surah di dalam Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu pertama adalah surah betul, belakang. Seruan atau panggilan menunaikan sholat disebut betul, belakang. Lafalkan bacaan basmalah. Lafalkan bacaan hamdalah. Betul. Sebutan bagi orang yang mengumandangkan azan disebut 1, 2. Betul. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat. Allah menciptakan malaikat dari betul. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah 1, 2, 3. Lulur. Siapa ini? Wah, kasih ya siapa yang dapat? Enggak. Urutannya. Nabi yang diberi mukjizat membelah lautan adalah Nabi Musa. Betul. Meringkas. Ini sesuai ini.
Ya, sesuai. Meringkas 4 rakaat sholat menjadi 2 rakaat disebut 1. Betul nggak Ustaz? Salah. Kosong ya. Belum ditanya udah mundur gimana ya? Nabi yang diberi mukjizat menghidupkan orang mati adalah malaikat penjaga surga namanya iya 1, 2, 3 ya udah Bu Masjidil Aqsa terletak di negara 1, 2 salah Palestina